Shalom Bapak Ibu, Shalom umat Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Yuri Abbas untuk renungan kita hari ini, edisi hari Selasa dengan judul Belas Kasihan Allah. Wow, atau belas kasihan Tuhan. Membicarakan tentang belas kasihan Tuhan sungguh sesuatu yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi karena durasi kita singkat pada renungan kali ini, izinkan saya melihat dari sudut pandang atau dari sebuah pemikiran begini. Sungguhkah manusia butuh belas kasihan Allah? Apakah Alkitab memberi bukti bahwa manusia memang membutuhkan belas kasihan Allah? Nah, mari sama-sama kita renungkan tema ini dan membaca dari firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan bagian-bagian yang lain. Bagian yang pertama ini akan langsung menjawab, sungguhkah manusia hari ini membutuhkan belas kasihan Allah? Bukankah agama dan pendidikan moralitas telah dipandang sebagai jalan keselamatan di zaman kita ini? Nah, mari saya tunjukkan buktinya lewat ayat kita ini. Ayat 1 Efesus pasal 2 bilang begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan, Rasul Paulus dengan sangat tegas menulis kepada jemaat di Efesus. Ingat, yang dia tulis ini jemaat orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Mereka diberitahu bahwa mereka ternyata butuh belas kasihan dengan perkataan, kamu dahulu sudah mati. Akibat apa? Kita mati akibat pelanggaran dan dosa-dosa kita. Mati tentu saja yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah begini. Jemaat di Efesus sebelum Kristus datang dalam hidup mereka, mereka terpisah dengan Allah, terpisah dengan kasih karunia. Tetapi karena kasihnya yang besar, oleh karena belas kasihan Allah, Allah mengirim Yesus sehingga jemaat di Efesus dan juga termasuk kita menikmati kehidupan di dalam Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang, Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup. Jadi tidak ada kehidupan yang sesungguhnya, tidak ada kehidupan yang ilahi, tidak ada kehidupan yang menyenangkan hati Allah, tidak ada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah sebelum Yesus datang dalam kehidupan kita. Jadi dari ayat yang pertama ini kita sudah dapat jawaban bahwa ternyata begini, betul manusia ternyata membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mati akibat dosa. Bagaimana caranya orang mati untuk hidup? Tidak mungkin, saudara-saudara. Yang menghidupkan orang mati adalah Dia yang memiliki hidup, atau Dia yang adalah hidup itu sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada hidup yang benar, tidak ada hidup yang sesungguhnya, tidak ada kehidupan yang dibagikan yang olehnya orang mati dapat dibangkitkan selain oleh karena Yesus dan hanya di dalam Yesus. Jadi, apakah manusia masih membutuhkan belas kasihan hari ini? Di saat kita lebih senang belajar agama, di saat kita lebih senang belajar tentang pendidikan moralitas, jawabannya adalah ya, kita masih butuh belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Yesus datang dalam hidup kita, kita mati. Lalu kemudian di bagian ayat yang keempat, Efesus pasal 2 dibilang begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, amin, oleh karena kasihnya yang besar, amin, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah atau oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lalu kemudian bagian ini ditutup dengan ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak, Ibu, saudara, dan orang muda, siapapun engkau yang mendengarkan renungan ini, dengarkan suara firman Allah ini. Hari ini, esok dan seterusnya, engkau butuh belas kasihan
Allah. Dan kabar baiknya adalah begini, Allah kita memang adalah Allah yang berbelas kasih. Itu sebabnya hari ini dengan iman, terimalah belas kasihan Allah atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, dan atas semua hal yang ada di dalam hidupmu. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo, Gloria.